Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi. Inspirasi dulu. Ngodot. Ngotak. Jadi kita kembali balik dari kebun. Ini ya yang namanya petani kan istilahnya ketemu teman ngobrol. Ini datang ada teman yang satu cerita nih, bapak ini punya 2 kebun ya, dekat jalan aspal satu, di belakang kebun itu sekitar 5 menit berjalan ada lagi 2. Jadi punya kebun 2 tempat. Ada ya orang sekeluarga, mereka terbiasa upah-upah harian ya, di tempat beliau, paparan di tempat beliau. Kemudian kebetulan di lahan beliau yang mirip-mirip sawit ini itu tidak ada yang ngurusnya ya, tidak ada yang ngurus. Sebelumnya ada, tapi tidak ada yang ngurus. Dulu kalau tidak salah Pak Kapolsek Gunung Raya, Pak Sumirat sering datang ke sana. Bukan tidak salah, memang betul gitu. Jadi bekerja gitu, memang kebun itu bersih ya, bersih. Kita sama-sama membersihkan waktu itu karena kita mengajari sambil mengajari ini. Jadi kemudian adik-adik kita, sepupu-sepupu kita yang di desa itu, kata beliau pemilik 2 lahan ini, ya udahlah, uruslah ini. Yang kebun bagian atas kita isi surian, kopi, mahoni ya. Surian waktu itu kita berikan 2000 batang, itu lengkap itu. Kalau tidak salah mungkin masih adalah surat-suratnya kita ambil. Kemudian yang kedua, bibit kopi, ini bibit kopi ini yang 3000 batang ya. Kemudian mahoni sekitar 500 batang. Itu semua membersihkan semua itu biaya kita yang nanggung ya. Sistemnya yaitu kopi kita bagi hasil 70% ambillah untuk mereka, 30% kita ya. Udah tertanam. Setelah kita cek di kebun yang kedua, kata pemilik lahan ini, paling tinggi surian itu sekitar 1000 atau 700 batang. 1000 atau 700 batang. Mau nih boleh dihitung tidak ada, istilahnya dikit, paling tinggi itu 5 atau 10 batang yang hidup. Kemudian kopi, ya lucunya kopi 3000 batang tidak tertanam semua. Paling tinggi itu 750 batang, itu paling tinggi. Ya, paling tinggi itu sudah paling tinggi. Nah, yang dikerjain cuma 1/4 sini. Kemudian apa? Minta dibikinkan pondok sekitar situ, kata pemilik lahan ini. Kita bikin juga. Nunggu rumah yang bagian dekat jalan aspal, dekat irigasi juga 2 rumah pondok. Udah dituruti juga ya. Seharusnya sadar diri kita kan. Kebun itu ya, wah sibuk mereka menanam tanaman muda. Kata teman saya ini, nanam tanaman muda, nanam cabai, nanam terong ya. Setelah kopi naik, mereka tinggalkan itu
Ya, karena perjanjian pemilik ladang ini, pemilik lahan ini kan apabila semak 1 meter atau 1,5 meter semak diambil alih. Ya karena takut rugi, kemudian kecewanya ini kopi yang ditanam cuma 1/4 dari tanah, sementara yang bagian arah ke sungai tidak juga sampai ke bukit. Katanya ada bukti-buktinya itu. Akhirnya apa? Diambil alih oleh pemilik lahan ini. Padahal ia udah menghibahkan tanahnya itu. Ya, tanah itu tidak boleh dijual. Ya. Yang kedua, tidak ada hubungannya dengan kebun yang bagian atas itu. Ya, kebun kedua maksudnya. Karena waktu perjanjian itu di ngurus kebun yang mirip-mirip sawit ini tuh. Jadi dia khusus ngurus yang mirip-mirip sawit ini, yang dekat rumah pemilik tanah ini ya, pemilik tanah ini yang beton itu. Jadi sebetulnya pemilik ladang ini cerita sama saya, sebetulnya mereka ini udah mau saya usir, tanah hibah tuh mau saya ambil, tapi suaminya itu kadang-kadang setiap ladang bersih, otaknya menemui saya. Kata pemilik tanah ini kan menemui saya, ya, karena kebun yang kedua udah kita ambil alih. Kebetulan ada yang mirip sawit di seberang rumah beton itu, ya, itu dibongkar habis, ditanam dengan kopi, ya, kopi Arabica ditanam. Sebetulnya pemilik ladang ini, pemilik tanah itu tidak mau lagi ngasih itu, mau mengusir secara halus sebetulnya. Tapi karena iba juga tidak ada tempat menetap itu, ya, demi Allah katanya itu, udah mau kita ini usir, tidak mau lagi kita. Karena sempat pula, kata pemilik ladang ini, sempat pula ngerjakan tanah Pak Harmin. Di situ Pak Harmin mantan Kadis PU. Itu mangkal kali itu. Udah ini hibah tanah mau diambil semua itu. Ya, tapi karena datang lagi, berjanji lagi dengan kita, udah bersih nih, kita sistem apa namanya itu, sistem upah semua kopi Arabica itu, ya, termasuk apa namanya itu, keluarga dia dari Hiang itu membantu menanam cengkeh, menanam kopi. Terakhir yang mantan yang tukang ngurus kebun ini diupah harian lagi, sisanya 300 batang. Itu udah bersih begitu, menghadap lagi ke pemilik ladang, kepada saya nih katanya, mau numpang nanam pula. Kalau numpang nanam bagaimana? Saya mau merondapnya nanti, sementara dia nanam tanaman muda. Daripada dia, udahlah kamu urus sajalah itu tanaman itu. Udah gitu. Kemudian kebun yang di atas, ya bagian kedua, kata pemilik kebun ini, saya ambil alih lagi itu. Udah. Kemudian ditanam kopi Arabica di atas. Ditanam kopi Arabica kayu sembulun. Udah bersih, dia mau ngambil lagi. Ini, biarlah kami yang ngerjakan, karena kopi Arabica yang di bawah sudah rimbun, tidak bisa tanaman muda. Kemudian datang kepada kita katanya, pinjam bata, surian, besi, semua macam. Katanya mau ganti, ya belum juga. Kita bikin perjanjian, surat perjanjian pun nggak dikasih. Kan tidak sadar diri kita. Malah pemilik ladang itu dibilang, kamu yang nyuruh kami bikin rumah di sini. Siapa yang nyuruh? Kamu yang datang kepada pemilik ladang. Kamu yang datang kepada pemilik ladang untuk bikin rumah waktu anakmu mau nikah. Itu sebetulnya, kata pemilik ladang ini. Yang tak sadar diri itu siapa?
pemilik ladang ini udah baik, udah banyak yang rugi, mereka itu rugi, sudah banyak rugi. Ya, kalau dihitung miliaran itu, kalau dihitung-hitung semua, harusnya kita sadar diri. Ya, kata pemilik ladang. Ada terakhir tuh, saya pura-pura ngebel kan, ke ini. Rupanya orang ini diam-diam mengerjakan kebun orang lain lagi. Suaminya, anaknya bilang, anaknya yang ngerjakan. Ini surat berapa kali kita kasih, enggak mau neken. Kata pemilik ladang ini cuma firasatnya udah jalan nih. Ya, kebetulan pemilik ladang ini karena sering zikir, dia indera keenamnya ada. Kan pernah dia nyiram air, kata pemilik ladang ini, pernah aku nyiram air doa itu. Saya bilang sama suaminya ini apabila orang maling menipu atau apa semacam, pasti ketahuan. Di depan orang itu saya ini apa namanya, kata pemilik ladang itu, kita siramkan air itu. Itu bukan main dak tuh. Ini kutanyakan. Jadi udah gitu, suatu ketika datang ini pagi-pagi udah nyerocos itu, istrinya bilang, kita yang nyuruh bikin rumah. Demi Allah, saya tidak nyuruh Anda bikin rumah beton. Seharusnya kita, kata pemilik ladang ini kan, kata pemilik ladang, demi Allah ini, dia bilang, kamu ini, kita di kamu di pantai-pantainya itu. Kata pemilik ladang ini, dia raja. Awalnya ceritanya begini, dia bagaimana lah, surat tidak diberi ya, sudah berapa kali kita bikin surat, nggak mau neken. Ya, ketika kita tagih ke suaminya, istrinya udah pergi, mana suratnya, udah pergi. Ya, kata pemilik ladangnya lagi, ketika orang tuanya datang, ya, bersama-sama duduk, di situ ada keluarga pemilik ladang, ada ayah dan ibunya pemilik ladang, ada beberapa masyarakat di situ saksinya. Terus mereka bilang yang ngerjakan kebun orang lain itu anak saya. Kemudian ya suaminya begitu juga. Saya merekam itu, tunggu saya cari rekamannya tuh. Kemudian karena kemarin saya pemilik ladang ini cerita sama saya ya, pemilik ladang ini cerita sama saya, bingung juga bagaimana ya caranya ini, kata pemilik ladang ini kan. Akhirnya dipancing-pancing, pura-pura ngebel dengan yang pemilik lahan yang dikerjakan orang lain. Yang kedua, di karang-karang cerita, nanam surian 2000 atau 3000 batang, dibilang kayu manis, pancing emosinya. Karena bapak ini kan tokoh LSM, tokoh wartawan, jadi udah terbiasa mancing-mancing orang. Jadi rupanya terpancing, keluar kayu. Katanya kan gini, saya pancing, saya bilang, lu aku kasih bibit kulit manis 3000 batang. Kok bohong ngota buya pantai. Kata pemilik ladang ini, awak pula nyepati pantean, ndak lo sadar diri orang ini. Ya, udah menempati lahan kita, udah menempati rumah di depan, rumah papan itu. Ini kita yang punya tuh rumah papan itu. Itu kata pemilik ladang ini, kata pemilik ladang, itu tanah itu kan sudah dihibahkan, wajib dibongkar rumah itu. Rencana kan bulan Januari kemarin mau dibongkar, katanya 2000 Januari, udah lama mau dibongkar, tapi kemarin tuh 2021 nih. Jadi 2022 gagal juga. Tanah hibah, kan malu pemilik ladang ini masih ada rumah, tapi tanah hibah udah diserahkan ke
untuk desa pondok ya. Itu katanya di desa pondok itu kejadiannya, entah pondok mana itu. Jadi yang lucunya begini, yang lucunya kata pemilik ladang ini, saking emosinya kan ya, karena terpancing pertama pura-pura ngebel ke yang pemilik lahan yang ini yang dikerjakan anaknya, kemudian yang kedua dipancing nih kan kata-kata kayu manis, padahal itu surian sebetulnya. Kena dia 2 pancingan kan, kata pemilik ladang ini. Ngamuk-ngamuk, kamu yang nyuruh, kaya yang nyuruh saya bikin rumah di sini. Siapa ya bikin? Salah sendiri yang bikin rumah beton. Kan coba perhatikan suratnya, kata pemilik ladang ini. Perhatikan suratnya itu. Baca, tanah ini tidak boleh dijual. Kemudian yang kedua, tidak ada hubungannya dengan di atas. Dengan maksud apa? Ada hubungan dengan ngurus kebun yang pertama. Kan pertama datang ngurus kebun pertama, bukan yang kedua. Di situ harusnya bikin rumah papan. Jadi ketika anaknya mau nikah, saya ingat pemilik kebun ini ingat betul nih, datang kepada kita pertama suaminya mau minjam bata. Pertama tuh surian ada 5 batang kan di depan tuh. Kata pemilik ladang ini, ambil kamu 3, kita 2. Bukan main baiknya pemilik ladang nih. Itu oke. Kemudian udah gitu mau bikin rumah. Ketika pemilik ladang ini datang, lihat kok rumahnya rumah beton ya. Kemudian udah bikin pondasi nih, kemudian pinjam bata kan ya, pinjam bata, kemudian pinjam besi ya. Itu besinya asli semua loh, besi KS tuh ya. Itu dikasih ya. Dalam hati pemilik ladang ya, biarin aja selagi ia mereka kerja dengan kebun kita, selagi bersih jujur ya, berarti mereka ini kan beranak pinak nanti ngurus kebun kita, kan begitu. Kata pemilik ladang, ternyata ngurus kebun orang lain ya tentu kan kembali ke pemilik. Kalau hibah itu kan tergantung yang punya tanah, mau diambil apa tidak, mau hibah apa tidak, rela apa tidak ya. Itu kata pemilik ladang ini, karena dibohongi terus ya aku ambil alih lah. Kalau masalah ini udah dibikin rumah ini ya, bata kita yang punya, tanah kita yang punya, besi kita yang punya, kayu yang punya. Paling mereka punya atap, punya pondasi ya, mereka punya pondasi. Kata pemilik ladang nih, pondasi, batu-batu, cor semen, upah tukang, jendela, pintu, atap seng, itu mereka punya. Berarti nilainya cuma 25% daripada total semua ya. Nilai tanah kita, kata pemilik ladang, bata kita, besi kita, reng-reng kita, surian. Begitu. Jadi ngotot pula ya. Ini dia, kata pemilik ladang ini, nggak sadar ini orang mau keras-keras pula. Rumah papan yang bertingkat aja nggak mau, masih dihuni, nggak mau pindah. Kata pemilik ladang ini, ini yang jelas akan kita bongkar. Kenapa? Kita mau bikin pagar nanti kan bagaimana? Tentu dari atap rumah itu, dari dinding itu ya. Jadi memang lucu juga orang-orang ini. Udah nggak tahu merugikan pemilik tanah, pemilik ladang, mau menguasai pula. Kata pemilik ladang ini, coba deh buat
surian-surian ada yang terpotong. Kemudian alpukat apa segala macam. Ada enggak. Itu sejarahnya. Sebetulnya lahan itu tuh yang untuk kebun yang dekat rumah beton ini cocok untuk tanaman muda. Tapi karena kejujuran tidak ada, dulu dikasih dites jahe kan. Jahe, mereka yang beli jahe gajah waktu itu. Ditanam, pas saya cek di bawah enggak dikeping-keping. Harusnya kan dikeping. Ini iya dikeping ada, tapi keping dua. Dikeping dua. Jadi aduh, geleng-geleng kepala. Kemudian nanam bawang juga kita tes ini, ada kita serahkan sama suaminya. Gitu juga. Jadi ketika mereka menanam untuk mereka berhasil. Kan aneh. Di situ aja lah. Ini udahlah itu. Ya. Itu harusnya minggatlah dari sana. Itu bukan hak kita. Kalau mau ambil, kalau kata pemilik ladang ini, ambil aja lah yang ini, yang mana yang bata, serahkan lagi ke kita. Kata pemilik ladang, mana besi yang tertanam, ini bongkar lagi. Karena sudah apa istilah bahasa ini, karena sudah dicarut-carut istrinya itu, ya udahlah, bongkar aja lah. Ini bongkar aja rumah itu, nggak ada masalah. Kalau bata kita ini hancur, misalnya lebih dari 2.200 bata misalnya, besi juga hancur, ya nggak ada masalah, yang penting hancurin aja lah. Itu salah sendiri. Yang datang ingin bikin rumah itu siapa? Kata pemilik ladang, lucu, kok saya yang nyuruh bikin rumah? Maksud saya, kalau mau bikin rumah itu bikin rumah papan, jangan rumah kayu, rumah beton. Kalau rumah papan kan mudah diangkut. Katanya dibikin rumah beton. Jadi si pemilik ladangnya kan begini dia. Selagi kau jujur ngurus kebunku, itu bagus. Karena isi surat hibah itu, ya, selagi jujur, ya, isi surat dengan makna itu, selagi jujur mau ngurus kebun atas dan bawah, enggak apa-apa. Kalau enggak, ya sudah. Ditambah kerjaan, karena pura-pura nelpon tadi kan, dengan kemudian kata-kata surian dialihkan ke kayu manis. Emosi, baru terceplos. Memang aku yang ngawe, yang di atas itu 20 juta kan. Orang ngasih, syukurlah, alhamdulillah. Justru kata-kata itu yang ingin kita dengar, kita rekam, kata pemilik ladang ini. Jadi itulah artinya. Sekarang kata pemilik ladang ini, ya silakan aja pergi lagi. Ngapain nunggu rumah kita, rumah papan juga, yang ini juga. Nanti bisa ini kata pemilik ladang itu, bisa nanti surian yang dipakai reng untuk bikin atap, secara ini terkejut aja malaikat tuh, karena pemilik ladang ini tidak rela kan, terkejut aja patah dia tuh kan, terkejut bata ini, orang yang pemilik ladang ini tidak rela, bata tuh retak, patah, kita kena timpa. Atau bisa aja kejadian-kejadian yang lain. Kenapa? Kita ini hidup, ya, itu saya bilang dengan pemilik ladang, itu payah hukum menyelesaikan masalah kayu ini, ya. Itu berarti kayu ini tidak dapat pengurus ladang. Iya, kayu ini dapat pengurus ladang nih sama dengan melihara ular, ya, tidak sadar diri. Itu ya, itu buktinya tadi.
kami adogo pokat apa dengan coklat atau yang lain pinang. Itu selama 5 tahun ya berbuah ini baru 2 kali lah. Terakhir baru nampak buktinya, ada penyuluh, ada sabit, kemudian batang kulit manis lah, ndak ada sayapnya lagi, itu lurus saja ke atas. Itu kan. Surian juga gitu, ndak ada sayap, lurus saja ke atas lagi, yang bercabang entah kemana. Gitu. Jadi ya katanya kayu surian tidak ada harganya kan, tapi buktinya bikin atap rumah dari surian juga. Aduh, itu kata pemilik ladang. Ya itulah. Cuman begini aja, kita berdoa saja. Kalau bapak yang zalim, bapak ya kena imbasnya. Tapi kalau mereka yang zalim, itu anak keturunannya itu enggak ada yang bagus nanti. Ada aja musibah-musibah yang datang setelah kejadian ini nanti. Yakinlah itu. Tapi selagi bapak tidak zalim, ya dengan mereka, kemudian mereka pun tidak zalim, itu aman-aman aja sebetulnya. Jadi begitulah cerita petani. Ada lagi yang petani yang lain juga. Itu ngobrol-ngobrol, saya ketemu dengan mantan Kadis PU Pak Armin. Aduh, orang itu sudah lepas tanaman muda, ditinggal begitu saja. Oh iya, aku bilang, aku yang ini yang ngato tuh. Ini kalau agawe Pak Armin silahkan. Ya. Silahkan. Jadi apa segala fasilitas tidak saya berikan lagi. Kadang-kadang yang ngurus kebun ini ingin gratis semua. Untuk mereka bagus, untuk kita tidak bagus. Begitulah. Mereka ingin makan, dikiranya pemilik ladang, pemilik kebun ini tidak butuh makan. Mau makan pemilik kebun terus. Begitulah ceritanya ya. Terima kasih tuh. Terima kasih juga buat pemilik ladang ya yang cerita-cerita, kemudian yang lain-lain cerita-cerita juga. Kemudian ada cerita jeruk juga nih. Kenapa jeruk ini bisa besar ya? Ini kenapa? Jeruk ini bisa kecil ya. Itu. Jadi itulah perkara tadi antara pupuk kimia dengan tidak kimia. Begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.